di dalam Tuhan. Kembali lagi kita dalam program BSJD dan saya harap bahwa kita mempunyai kabar yang sangat baik. Mari kita renungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-33, yang demikianlah bunyinya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, mengenal Yesus Kristus berarti kita tidak hanya mengetahui tentang namanya, gambarannya, dan apa yang dilakukannya. Tetapi mengenal berarti kita merasakan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Itulah mengapa iman dan kepercayaan kita selalu dipupuk di dalam firman Tuhan, baik setiap minggunya, setiap harinya, atau bahkan setiap saatnya, agar kita benar-benar mempunyai rasa untuk mengenal Kristus secara lebih mendalam. Terlepas daripada cara kita untuk merasakan kehadiran Kristus di dalam hidup kita, Kristus sendiri pun telah menjanjikan tentang penyertaannya yang menjawab seluruh pertanyaan di dalam hidup kita. Bahkan salah satunya tentang bagaimana cara Ia meyakinkan kita bahwa hidup kita dalam dunia ini baik-baik saja. Yohanes 16 ayatnya yang ke-33 contohnya. Ayat ini merupakan suatu kalimat yang secara penuh diungkapkan oleh Yesus untuk menguatkan dan menghiburkan murid-muridnya. Dengan kata lain, bahwa ini adalah wejangan supaya murid-muridnya tidak berkecil hati karena kelemahan mereka sebagai manusia. Seperti Petrus yang tidak konsisten dengan ucapannya dan malah menyangkal Yesus. Tetapi Yesus tidak ingin mereka merasa kecil hati karena kelemahan itu, melainkan Yesus ingin mereka dapat dikuatkan di dalam Dia. Apa maksudnya? Yaitu bahwa di dalam Kristus kita mendapatkan apa yang disebut sebagai damai sejahtera. Damai sejahtera berarti sebuah keadaan di dalam hati yang penuh dengan ketenangan dan terlepas dari kekhawatiran. Inilah juga yang dimaksudkan dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15. Agar damai sejahtera yang telah Tuhan berikan mampu memerintah di dalam hati kita, sehingga berbuah tindakan-tindakan yang berkenan kepadanya untuk menepis segala kekhawatiran dalam mencapai kepuasan dunia yang tidak akan pernah ada cukupnya. Dan bahkan itulah yang membuat kita lebih menderita. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu benar adanya untuk terus melengkapi hidup kita. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera inilah yang membawa kita kepada suatu ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh berbeda dengan dunia. Tetapi pemeliharaan Tuhan inilah yang menguatkan hidup kita hingga sampai pada saat ini. Kita menyadari bahwa pergumulan, permasalahan hidup selalu menghantui dan bahkan harus kita hadapi. Tetapi ingatlah, sejauh mana kita melangkah, maka di situ Tuhan juga selalu ada. Dan ingatlah, sudah seberapa banyak pergumulan dan permasalahan yang telah kita lewati. Semuanya itu berkat dari damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Rasakan damai sejahtera, rasakan ketenangan dari Tuhan, rasakan kenyamanan dalam penyertaannya, dan rasakan bahwa hidup kita selalu dipimpin Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan semuanya itu kami terima sebagai sebuah anugerah agar kami mampu untuk dapat melewati hidup dan kehidupan kami di dalam dunia ini. Tanpa damai sejahtera itu, kami akan tenggelam di dalam rasa kekhawatiran untuk mencapai kepuasan duniawi. Tetapi damai sejahtera inilah yang membuat kami merasa cukup, merasa puas, dan terlebih mampu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau telah memelihara kehidupan kami, menyertai kami, dan menemani kami.
Biarkanlah firman Tuhan pada saat ini selalu melengkapi kehidupan kami dan memupuk iman dan kepercayaan agar tetap bertumbuh, berkembang, berbuah, dan berakar dengan kuat di dalam kesetiaan dan ketaatan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami serahkan keseharian kami, dan kami serahkan segenap kehidupan kami sepenuhnya untuk dipimpin dan dipelihara di dalam damai sejahtera. Amin.